Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur, memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang begitu banyak yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup kita hitung. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, nikmat rezeki, nikmat anak, pasangan solih solihah dan sebagainya. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat bermutiarakan salam tentu kita berharap senantiasa tersampaikan kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur manusia mulia yang kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin memiliki panutan sejati, idola hakiki dan figur yang sempurna akhlak maupun pribadinya. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi umat beliau yang mencintainya hingga ajal menjemput kita semua. Dan kita masuk kategori golongan umatnya yang kelak di yaumil kiamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu majelis taklim Al-Ikhlas. Oh iya. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu adalah kiat menggapai ampunan Allah. Ini saya nodong langsung ya ke Bu Evi karena saya ajukan 5 ini cuman belum ada kepastian secara yang mana, akhirnya mungkin yang lebih dekat ini saja. Mudah-mudahan cocok ya temanya. Di Masjid Al-Ikhlas disampaikan pada Senin 1 September atau 8 Rabiul Awal. Dalil Al-Quran dan hadis ketika kita memahami tentang ampunan Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di surat Az-Zumar ayat ke-53. Surat Az-Zumar ini surat ke-39. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang dirinya melampaui batas ya, terhadap diri sendiri dalam berbuat dosa, dalam berbuat maksiat, dalam berbuat kesalahan, baik itu kesalahan yang secara sengaja maupun yang tidak disengaja, baik secara zahir maupun batin. Jadi dosa-dosa yang itu sudah lumrah bagi kita lakukan. Bahkan kita ini memang sudah dari sananya itu dikatakan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Bahwa manusia itu tempatnya berbuat dosa dan khilaf, salah. Betul? Ada yang merasa di sini tidak punya dosa? Halo? Punya semua. Kok kayak pada horor begini? Ya, enggak usah malu, ya. Yang nggak tahu malu itu yang sudah terang-terangan berbuat dosa, menzolimi orang masih ya itulah. Jadi masih tetap pede gitu ya, seperti tidak punya salah. Nah ini yang naudzubillah. Kita harus mengakui diri kita ini memang sudah tempatnya berbuat kesalahan dan kekhilafan. Namun dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah di sini adalah berupa ampunan. Karena diawali dengan asrafu ala anfusihim. Melampaui batas dalam berbuat kesalahan, kezaliman.
Jangan putus asa dari rahmat Allah yang berupa ampunannya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh dialah Allah yang Maha Pengampun, ya. Mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi kita tuh nggak usah khawatir selama kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tegaskan bahwa dirinya adalah zat yang mengampuni semua dosa-dosa. Ditegaskan lagi, innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau sudah Allah tegaskan di ayat ini, seolah-olah kita tuh ada nyaman, ya Allah, wajar gitu ya. Ketika kita itu merasa tenang dengan keimanan kita bahwa ada zat yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Namun kita jangan langsung kepedean. Walaupun Allah mengampuni semua dosa, Allah Maha Pengampun atas segala dosa hambanya. Bahkan Allah tegaskan dalam sebuah riwayat, dan ini sahih ya, bahwa yang kurang lebih artinya seperti ini. Andai seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang berbuat dosa, bersih semuanya, alim lah ya, soleh solihah semuanya. Ini kata Allah di hadis qudsi, akan Allah musnahkan manusia ini, dan Allah ganti dengan manusia-manusia di bumi yang berbuat dosa. Ini makna hadis ini jangan dipahami dengan logika tanpa iman semata. Jadi, berarti kalau kayak gitu Allah tuh mengharapkan kita berbuat dosa. Bukan. Karena memang tugasnya Allah mengampuni semua dosa. Mengampuni atas dosa-dosa hambanya. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini menerangkan, menjelaskan, diawali tentang wanita haid, ya. Tapi Allah tegaskan di penggalan ayatnya, di pertengahan itu ada kalimat innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat. Jadi senang Allah tuh sama kita kalau kita tuh sering taubat kepadanya. Nah, maka ketika kita memahami dalil tentang Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat atas kesalahan hamba-hambanya, maka kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menegaskan dalam riwayat Tirmizi, di sini ada ya. Ibu-ibu bisa lihat, kelihatan enggak? Mudah-mudahan kelihatan ini. Ya. An Anas Ibni Malikin radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Berarti semua, terlepas dari agamanya apa, terlepas dari kulitnya warna apa, semua anak cucu Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama kamu berdoa, Masya Allah. Nih, andalan kita ini doa kuat-kuat ya. Sesungguhnya selama kamu berdoa dan berharap hanya kepadaku, kata Allah. Jadi tidak ada lagi kepada yang lain selain Allah. Makanya jangan pernah menaruh harapan sama selain Allah. Ibu sebagai istri menaruh harapan sama suami, hati-hati, siap-siap kecewa. Udah langsung bahas, aduh bener juga ini. Ibu menaruh harapan sama anak-anak ibu agar besok bisa menopang ekonomi, kecewa siap-siap. Ya, harapan kita hanya kepada siapa? Allah, udah enak. Soal istri sama suami udah fokus tupoksi tugasnya apa? Oh, istri itu taat, udah taat aja. Suami tupoksi tugasnya apa? Tanggung jawab.
Anak tupoksinya apa? Berbakti kepada orang tua. Udah, fokusnya itu. Sehingga ketika dia jadi profesi apapun, kita doakan. Dia udah punya tanggung jawab sendiri, kita doakan. Kita hanya berharap sama Allah saja. Karena mengarungi dunia ini bukan soal bagaimana kita bisa jaya, bisa sempurna, ekonomis, bisa apapun lah yang membuat menyenangkan. Karena kesenangan dunia itu Allah sediakan hanya kecil sedikit, bahkan tidak lebih dari setetes air di lautan. Ya, itu kesenangan dunia. Kemudian dikatakan wala ubali, aku tidak peduli seberapa banyak lah istilahnya ya, dosa yang kamu telah lakukan kepadaku. Wala ubali, aku tuh nggak peduli, bodoh amat masanya. Masya Allah. Selama kamu meminta berdoa kepadaku, kata Allah, sebanyak apapun dosa-dosa kamu, aku nggak peduli. Akan dikasih ampunan. Masya Allah. Ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ghanana sama. Wahai anak Adam, andai, bahasa ini istilahnya sudah mengkiaskan, andai dosa kamu itu sebesar setinggi langit lah ya. Setinggi langit, Masya Allah. Kemudian kamu minta ampunan kepadaku, kata Allah. Thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Niscaya aku akan memberikan ampunan dan aku enggak peduli walaupun dosamu setinggi langit. Jadi Allah akan menurunkan ampunannya lebih besar lagi. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ard khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Ini kuncinya. La ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya atau jika kamu datang dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi ini, Masya Allah, ini logikanya luar biasa. Kalau kita bayangkan ada orang berbuat dosa sebesar bumi ini. Kemudian kamu bertemu denganku, kata Allah, dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Niscaya aku akan datang memberikan ampunan sepenuh bumi. Jadi hadis ataupun Al-Quran dengan hadis ini menguatkan kita untuk lebih semangat. Ya Allah, ternyata saking begitu cintanya, murahnya Allah dalam memberikan ampunan, jangan khawatir, gitu ya. Ampunan Allah itu terbagi menjadi dua. Satu, maghfirah. Dua, al-afwa. Jadi ternyata kalau kita pahami tentang, kita tuh pengen dapat ampunan Allah. Allah tuh punya dua ternyata. Ada dua ampunan Allah yang disebut dengan al-maghfirah dan al-afwa. Apa bedanya dari maghfirah dengan afwa di sini? Secara istilah, secara penjelasan, ampunan Allah yang bernama maghfirah, yaitu adalah ampunan dosa seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dosa-dosanya masih tersimpan di dalam buku catatan amal. Nah, ini. Jadi kita tuh mohon ampunan Allah dan kita dapat maghfirah dari Allah. Karena kan kalau ketika doa itu ada doanya, Allahumma gfirli. Nah ini nih, minta ampunan yang berupa maghfirah. Rabbi gfirli warhamni. Nah ini bunyinya. Ya. Allahumma gfirli wali walidayya. Nah ini maghfirah namanya. Jadi ampunan dosa Allah, maghfirah itu yang ketika Allah memberikan ampunan kepada seorang hambanya, namun di buku catatan amal si hamba tersebut masih tersimpan bahwa dia telah berbuat A, B, C, dan sebagainya. Kemudian kalau al-afwa apa? Al-afwa yaitu adalah ampunan dosa seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus penghapusan di dalam buku catatan amalnya. Kita kan sering ya dulu dari kecil tuh sudah dikasih tahu tentang kita tuh akan punya rapot gitu ya, buku catatan amal. Makanya ada hari di Yaumil Qiyamah nanti itu hari penyerahan buku catatan amal.
Nah, bedanya antara maghfirah dengan al-afwa, jadi kalau kita disuruh milih, pengennya yang mana? Wah, enak ya. Pengennya yang apa udah pokoknya. Walaupun maghfirah ini Masya Allah juga udah luar biasa menguntungkan kita. Tapi kita tetap mintanya pengennya yang lebih baik lagi yaitu al-afwa. Makanya al-afwa di sini ada satu amalan ketika bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu Nabi mengajarkan kita untuk mengamalkan bacaan doa. Ada yang hafal? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doanya. Kenapa di 10 hari terakhir? Karena di 10 hari terakhir ini ada satu momentum, satu waktu, yaitu hanya durasi malam saja, di mana malam itu turun keberkahan dan kemuliaan Allah. Bahkan di sebuah riwayat pun ditegaskan bahwa siapa orang yang dapat malam Lailatul Qadar, malam itu dia terjaga, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah berupa maaf atas segala dosa-dosanya. Masya Allah, tabarakallah. Itu malam Lailatul Qadar itu kan salah satu arti sempitnya. Qadar itu artinya sempit. Qadar itu artinya bisa dikatakan takdir. Qadar itu bisa dikatakan mulia, malam kemuliaan. Dan qadar itu diartikan sebagai sempit. Kok bisa sempit, Ustadz? Gitu ya. Pernah dengar nggak apa namanya ayat tentang ini? Apa namanya? Sesungguhnya Allah akan melipat gandakan. Nah, gitu ya, melipat gandakan rezeki wa yaqdir bagi yang Allah kehendaki. Gitu ya, melipatkan, meluangkan. Jadi yakdir ini sempit maknanya. Kenapa sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar tersebut itu turun ribuan, miliaran malaikat sampai berdesak-desakan di langit dunia. Makanya diartikan sempit qadar itu. Makanya beruntung orang yang ikut bersempit-sempitan di malam tersebut. Ya, nanti malam Lailatul Qadar berapa hari lagi? Masih lama ya. Ya takutnya kok rasanya deket gitu. Gitu ya. Nah, ini bedanya antara maghfirah dengan al-afwa. Kemudian ketika kita ingin mendapatkan ampunan Allah, ternyata ada 5 langkah untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi. Nah, ini kunci kita dapat taubat ampunan Allah itu, yang pertama ya jelas bertaubat dulu kepada Allah. Enggak bisa kita pede begitu saja, apalagi kayak Bani Israel, ya. Ketika diawali Bani Israel itu berbuat nista, dosa, yang mana mereka menzolimi saudaranya sendiri yang bernama Yusuf ketika itu. Dengan menjatuhkan Yusuf ke sumur tua. Tapi ketika diminta, nanti rencananya setelah kita bunuh Yusuf gitulah ya, kita minta ampunan aja sama Allah. Allah kan Maha Pengampun, gampang. Kayak gitu. Tapi setelah kejadian tersebut mereka enggan. Ya, bertaubat kepada Allah karena malu, karena enggak mau mengakui itu adalah perbuatannya. Sedangkan ayahnya Nabi Yakub itu mengetahui ada gelagat. Ya, cuman kan enggak ada bukti, enggak boleh nih. Walaupun Nabi Yakub itu tahu gitu ya, sekelas Nabi mungkin ya bisa dapat kabar dari malaikat Jibril gitu. Tapi kalau nggak ada bukti itu nggak boleh kita menuduh mengatakan. Kita tahu bahwa barang kita itu dipegang oleh si fulan. Ciri-cirinya tepat gitu ya. Persis gitu ya. Itu punya kita. Nggak boleh. Dalam Islam itu ini kamu mencuri ya. Nggak boleh. Bahkan mungkin dia beli dari mana pun demikian. Ali bin Abi Thalib tuh sampai geram gitu ya, pengen ngomong, itu punya saya pedangnya. Jadi pedangnya Ali itu dicuri. Beliau nggak mau mengatakan kamu pencuri gitu. Cuman itu pedang saya sebetulnya gitu. Akhirnya dia diadili padahal dia khalifah.
Sekelas khalifah aja nggak berani sampai masuk ke persidangan. Dia disidang oleh ya hakim ketika itu, padahal status beliau itu sebagai khalifah. Hanya ingin itu pedang saya karena dicuri. Gitu. Jadi yang pertama ketika kita ingin mendapatkan ampunan Allah, bertaubat kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat taubat bisa. Perbanyak istighfar bisa. Mengakui kesalahan. Berdoa kepada Allah bisa. Intinya taubat dulu. Ada orang tiap harinya dia minum. Maksudnya minum tertentu lah ya. Karena minum yang lain juga boleh halal. Minum minuman keras. Seperti es batu gitu ya. Yang gak enak nyebutnya. Nah dia tuh mau taubat, mau dapat ampunan Allah. Dia harus meninggalkan dulu ini. Nggak boleh dia sudah taubat, ngaku taubat, tapi masih berkecimpung di situ juga atau tinggalnya masih di situ. Dulu pernah ada di kisah ya ini di sebuah kitab Duratun Nasihin itu dikatakan ada seseorang dia pembunuh bayaran. Wah, udah membunuh 99 orang. Dia datangin seorang pemuka agama dan minta nasihat, pengen taubat. Kira-kira diterima nggak taubatnya, katanya gitu. Si pemuka agama ini bilang, ya tergantung dosamu apa dulu, kayak gitu. Saya nggak enak, malu nyebutnya. Ya bisa diampunin, tapi dosamu apa dulu? Kira-kira bisa diampunin nggak? Pasti bisa kok, tenang aja. Tuhan itu maha pengampun katanya. Cuman dosa ente apa? Aduh, saya sudah membunuh orang 99. Dia langsung terperanjat dan balik memaki-maki. Dasar ente ya, gak akan diampunin. Itu udah kelewat batas, dosamu sudah luar biasa dan sebagainya. Itu si pembunuh bayaran tadi pikir, aduh kok malah dihina-hina kayak gini. Nanggung daripada baru 99, digenapin lah. Ternyata dibunuh itu. Betulan, pemuka agama ini dibunuh. Karena diomelin dan sebagainya dibunuh. Tapi jiwa untuk bertaubatnya masih muncul, ada. Ya Allah, pengen gitu ya taubat, kira-kira diampunin gak ya dosa nih? Datang lagi lah beberapa hari kemudian, mendatangi lagi pemuka agama yang beda. Datang. Saya mau taubat, kira-kira diterima gak ya taubatnya sama Tuhan? Langsunglah dikeluarkan dalil. Ya, bahwa Tuhan itu maha pengampun, maha penyayang. Sebesar apapun dosa kamu, yakinlah, ya, dia akan mengampuni segala dosa-dosa kamu. Yang benar, serius. Dia tuh maha pemurah. Nggak usah khawatir. Disemangatin gitu ya. Sampai dipancing. Kira-kira, ya bilang kan Pak Ustadz. Ustadz mau tahu nggak dosa saya? Sudah, nggak usah. Nggak usah cerita. Urusan dosa itu aib antara kamu dengan Allah. Tuh, ini bijak. Ya, makanya kita nggak usah pengen tahu dosa orang. Halo? Gimana nih? Kita kan kalau dengan orang berdosa tuh pengen tahu, malah kepo ya. Malah diupdate status. Udah, urusan aib orang itu udah cukup. Udah kamu taubat saja, tapi ada caranya, syaratnya. Oh, apa nih? Nah, tertantang dia. Apakah saya harus bayar denda? Apakah harus saya bayar apa dan sebagainya? Enggak. Kalau kamu mau bertaubat dari perlakuan kamu saat ini, apapun itu namanya, syaratnya kamu hijrah. Tinggalkan tempat kamu. Nah ini bisa. Hijrah kita. Ketika di tempat kita sudah bergelimang dosa, maksiat, dengan lewat cara apapun tidak bisa ditanganin, udah hijrah. Entah ngontrak, entah apa, pokoknya tinggalkan tempat tersebut. Kalau kita punya circle teman-teman yang satu frekuensi dalam bermaksiat, nah keluarlah dari grup itu atau dari circle tersebut, pamit baik-baik, saya ada tugas atau apapun lah ya. Gimana pun caranya, intinya harus ada upaya taubat itu. Bukan dengan lisan semata. Wah, gimana? Ayo kita minum. Enggak, saya sudah taubat. Oh, yang benar. Kapan? Tadi malam. Ayolah, sekali ini aja katanya.
Dipaksa. Enggak, jangan maksa. Tolong, saya udah taubat. Kita tetap berteman, tapi saya udah enggak mau minum minuman lagi. Wah, yaudah saya bayarin lah. Boleh lah. Malah mau. Nah, jadi taubat ini harus ada upaya dan janji tidak akan mengulangi. Kalau ibu taubat dari dosa apa kira-kira, Bu? Ibu-ibu ini biasanya dosanya apa? Oh, gibah. Serius? Hati-hati. Nah, nanti di sini akan kita bahas. Oke, kita lanjutkan dulu lah ya. Yang kedua, perbanyak istighfar. Sambil aktivitas apapun, coba istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu minimal istighfar yang paling pendek. Ya. Kemudian tambah lagi lebih panjang. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Terus banyak ya. Dan yang paling panjang istighfar, bahkan sampai disebut, dijulukin sebagai Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar. Nah ini nih. Kalau bisa ibu-ibu majelis taklim harus hafal. Rugi kalau nggak hafal ya. Hafal kalimatnya? Sayyidul Istighfar. Coba 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, kelihatan hafal semuanya ya. Enggak tahu yang lain. Ya iya, karena beraninya keroyokan. Nah, itu penting. Sayyidul Istighfar, habis sholat subuh, habis sholat asar, pegang kuat-kuat. Ya, perbanyakin istighfar. Dan doa minta ampunan. Dan istighfar ini tuh untuk internal, bukan eksternal. Karena ada orang yang istighfar tuh buat keluar, buat eksternal. Anaknya berbuat salah, astagfirullah. Nah, jadi keluar. Istighfar tuh, astagfirullah. Anak berbuat nakal, astagfirullah. Nah gitu ya, bukan. Ya kan banyak orang istighfar, tetap istighfar, tapi kan kayak gitu tuh. Buka apa namanya WA, lihat apa namanya informasi, update berita, astagfirullah, ini mana-mana ya Allah, kan. Istighfar buat keluar. Padahal ketika lihat berita, astagfirullahaladzim ya Allah. Ada apa, Bu? Ini lihat, astagfirullah tuh. Beda ya dengan astagfirullah, lihat. Oh ya Allah, astagfirullah. Beda. Loh ya ini serius. Karena beda memposisikan itu ya jelas beda sasaran. Kayak gitu ya. Yang ketiga, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Ini jelas masalah takwa. Ini udah satu kesatuan dalam mendapatkan ampunan Allah. Jalankan perintah Allah. Ketika kita pengen dapat proposal kita tembus oleh atasan, kan kita harus nurutin perintahnya. Kemauan atasan tuh kayak gimana? Ibarat seperti itu aja. Ya, jauhin larangannya. Oh, ternyata atasan kita tuh nggak suka tentang ini terlambatnya kita dan sebagainya. Kita harus buktikan kayak gitu. Yang keempat, melakukan amal kebaikan. Ya, sekecil apapun kebaikan, Allah tuh senang. Ya, sampai kebaikan walaupun itu besok terjadi kiamat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Ahmad, walaupun besok terjadi kiamat. Kenapa? Karena menanam pohon, bibit yang tadinya harusnya dia mati, jadi hidup lagi, itu satu kebaikan. Maksudnya apa? Hadis ini sebuah kiasan. Kalau kita tahu ada satu upaya untuk kita berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Misalkan sambil nunggu majelis taklim belum mulai, ngapain ya? Bersihin ataupun nata sendal, ditata. Itu pun kebaikan. Atau sebelum majelis bawa minyak wangi, ngasih ke teman-temannya, ayah ini pakai. Itu pun kebaikan. Minimal gak punya apa-apa, senyum, ketemu, assalamualaikum. Karena enak, kebaikan. Halo? Bisa senyum tidak ini? Kok pada tegang begini kayaknya? Iya, apapun. Jadi kebaikan, lakukanlah. Ciri orang yang
ingin dapat ampunan, taubat diterima oleh Allah tuh, dia berbuat kebaikan. Sekecil apapun, dia bisa lakukan. Dan yang kelima, ini yang sulit. Kalau berkaitan dengan kesalahan ini adalah berkaitan dengan orang lain, uququl adamin, maka minta maaf. Kita berbuat salah sama si fulan, minta ampunan sama Allah. Allah nggak akan memberikan maaf, ampunan sebelum kita minta maaf sama si fulan yang kita berbuat salah. Ya, entah kita singgung, entah kita lukain hatinya, atau kita fitnah dia. Ini Allah tidak akan memberikan maaf sebelum kita minta maaf dulu sama orang yang telah kita zalimin. Jadi ini 5 langkah. Nah sekarang ada 4. Hati-hati dosa yang sulit memperoleh ampunan Allah. Ini mohon maaf ya, nanti yang baru datang bisa nyontek atau bisa nanya ke sampingnya. Jadi kalau kita sudah memahami tentang ampunan Allah tadi terbagi 2, cara meraih ampunan Allah. Oh gitu, ternyata nggak begitu sulit-sulit banget. Walaupun Allah tegaskan Allah mengampuni semua dosa-dosa, ternyata hati-hati ada 4 dosa yang sulit memperoleh ampunan Allah. Bukan nggak Allah ampuni, tapi sulit dapat ampunan Allahnya tuh sulit. Karena harus melewati mekanisme-mekanisme yang itu tidak mudah. Apa saja sih 4 dosa yang sulit Allah ampuni? Yang pertama, syirik atau menyekutukan Allah. Ini hati-hati dengan dosa syirik. Karena Allah nggak suka diduakan. Nah, gitu ya. Allah itu maha cemburu. Allah itu pengennya ya dia aja satu-satunya. Gitu. Kalau urusan dirinya untuk penyembahan, Allah itu selalu menggunakan dhamir ana. Di Al-Quran itu. Karena ketika kita memahami Al-Quran tanpa tafsir, penjelasan yang rinci, maksud dari kata, kalimat, itu bisa tersesat. Seperti contoh ada kalimat-kalimat yang mengatakan tentang domir kita, kami. Allah menggunakan domir kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah. Menggunakan kami berarti banyak. Menurunkan Al-Quran, pada sebagian malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita pahami dengan kalimat ataupun dengan logika kita, berarti Allah ini banyak ya. Kok Allah pakai kami ini? Tuh. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kamu rezeki yang banyak. Berarti Allah memberikan kita, Allah tuh banyak ya kami. Tuh. Ini kalau kita pahami ayat ini dengan logika, dengan pemahaman bahasa yang masih dasar, berarti kita menyimpulkan Allah itu banyak. Kenapa Allah menggunakan kata kami dalam sebagian ayat? Ya, karena kalau urusan hal-hal yang sifatnya itu memberikan rezeki, ampunan berupa apa dan sebagainya, ternyata itu Allah melibatkan malaikat-malaikatnya. Allah tuh menurunkan kemuliaan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar melalui malaikatnya. Sampaikan, turunkan ini. Gitu. Makanya Allah menggunakan kata kami. Tapi ketika Allah mengatakan bahwa sembahlah. Nah, kalau sudah menyembah, jangan sembah malaikat. Jangan sembah Muhammad. Jangan sembah nabi-nabi, rasul. Jangan. Sembahlah aku. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni. Di surat apa itu? Toha. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali aku, ana. Tuh, bukan kami, nahnu. Fa'budni, maka sembahlah aku. Menggunakannya aku. Jadi sudah egoisnya keluar. Dan memang Allah maha egois. Allah itu maha takabur, maha sombong. Makanya dalam salah satu nama Asmaul Husna, itu
carilah ada al-mutakabbir. Ya, kalau dispesifikan bahasa kita, bahasa sehari-hari kita adalah yang maha sombong, al-mutakabbir itu. Karena memang pakaiannya Allah sombong itu. Kemudian syirik di sini terbagi menjadi dua. Syirik besar dan syirik kecil. Yang syirik besar itu yang terang-terangan kita itu berbuat mendalam menyekutukan Allah. Ya, ibu misalkan punya usaha, punya apapun usahanya, enggak berharap sama Allah, ya masih sholat, masih ngaji gitu ya. Tapi untuk memajukan usahanya, enggak kuat, enggak sabar, karena saingan dengan toko sebelah, akhirnya mungkin dengan cara yang tidak fair. Ya, lebih parah lagi, dia miara tuyul. Wah, setiap buka toko nyalain lilin. Maksudnya apa ya? Paham maksudnya ya? Nyalain lilin. Ngusir lahron. Kemudian yang kedua, membunuh tanpa alasan yang syar'i. Jadi dosa membunuh ini, aduh nggak kebayang ya Allah. Hanya gara-gara mungkin haknya dirampas. Hanya gara-gara ada kebijakan. Hanya gara-gara, nah ini hati-hati Islam memberikan arahan. Atau hanya gara-gara ekonomi. Hanya gara-gara nilai anaknya kurang bagus, kurang diinginkan. Naudzubillah. Atau gara-gara harta gono gini. Wah, ini. Yang ketiga, nanti penjelasannya ya. Durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ini bagi anak. Bagi seorang anak. Sekarang kalau kita, ibu-ibu terutama di sini yang merasa dirinya jadi orang tua. Karena orang tuanya sudah tidak ada. Berarti di satu posisi. Yaitu adalah sebagai orang tua untuk anak-anaknya. Tapi bagi kita yang masih dalam dua kondisi, di satu sisi kita ini adalah orang tua untuk anak-anak kita, di satu sisi kita juga adalah anak dari orang tua kita. Maka hati-hati. Dan yang keempat, dosa yang sulit Allah ampuni adalah ghibah. Ya, nggak usah aduh-aduh. Nggak usah ingat dosa, aduh kemarin udah, baru tadi gibahin. Nggak. Ya, secara penjelasan di sini ada. Dosa syirik ini terangkum di dalam surat An-Nisa ayat 48 dan An-Nisa ayat 116. Lihat Bu. Kalimatnya mirip sama ya ayatnya. Karena untuk penegasan. Lihat, mirip. Di mana bedanya dua ayat ini? Di ujungnya ya. Lihat paling bawah. Faqad iftara itsman 'azima, dan yang bawah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Redaksi yang atas itu sama dua-duanya. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu. Lima yasha, bagi yang Allah kehendaki. Jadi terserah Allah. Jadi dosa selain yang 4 tadi, Allah akan ampuni. Bagi yang Allah kehendaki. Tapi dosa ini tuh sulit Allah memberikan ampunannya. Sampai Allah tegaskan, nggak mau ngampunin dosa syirik. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh faqad harfu taukid. Jadi kalau ibu pernah belajar bahasa Arab, beda antara qad dengan inna. Ya, kalau inna itu artinya sesungguhnya juga. Qad juga sesungguhnya sama. Hanya perbedaannya kalau inna itu sifatnya umum, global. Sungguh engkau orang yang baik, masih umum. Sungguh dunia ini begitu menyilaukan, umum, kayak gitu ya. Sungguh telah kami sampaikan berita yang besar, umum, kayak gitu. Tapi kalau sudah faqad, sungguhnya ini kuadrat, penekanan. Kalau bahasa Jawa atau di Jogja itu, kalau orang sudah ngomong tenin, ada yang pernah dengar? Ada yang tahu tenin? Tenin, tenanan ya. Tenanan pisan. Tenin, wah, aku lo samput tenin. Jadi kalau sudah tenin tuh benar-benar. Nah ini kalau ada orang Jawa. Kalau orang di Sunda tuh apa ya?
pisan. Lebih tinggi lagi ada mungkin urang beneran sumpah. Kayak gitu. Jadi kayak ada penekanan. Kalau orang Betawi apa? Halo? Apa ya kira-kira ada nggak? Jadi untuk penekanan banget ya. Hah? BGT. Ya gitulah Pak Komen. Jadi intinya ini penekanan yang sungguh-sungguh. Faqad iftara isman azima, sungguh luar biasa penekanan itu kuadrat, dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Di ayat berikutnya, ayat 116-nya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia itu telah berbuat kesesatan yang sangat jauh. Nah, jadi mohon maaf. Jadi ketika memahami tentang syirik, ini dua ayat ini sudah merepresentasikan sulit Allah berikan ampunan. Gitu ya. Maka hati-hati dengan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tentang membunuh tanpa alasan syar'i. Ini nanti kita kembangkan dalam sesi tanya jawabnya. Membunuh di sini ternyata Islam membolehkan ya pembunuhan yang ada dalam syariat. Seperti kita membunuh, kita sebagai algojo membunuh orang yang berbuat zina. Atau hukum kisos, ya, nah, itu dalam Islam. Orang yang zina masa sampai dibunuh Ustadz? Iya, dibunuhnya tuh pelan-pelan dengan cara dirajam. Karena hukuman zina itu ada dua. Satu didera atau cambuk, ya, bagi yang pezinanya ini belum menikah atau masih gadis kalau perempuan, perjaka kalau laki-laki. Jadi kalau misalkan ada di hadis di dalam kitab Bulughul Maram begini. Contoh ada kasus dua orang berbuat zina, laki-laki perempuan. Si laki-laki ini masih perjaka, masih muda, remaja. Sedangkan si wanita ini dia sudah pernah menikah lah gitu ya. Jadi lebih dewasa. Ada kasus. Jadi hukumannya berbeda. Si laki-laki dera, cambuk 100 kali. Si perempuan rajam. Rajam itu dikubur setengah badan atau maksimal seleher. Di tanah dikubur. Jadi dia dalam kondisi berdiri begini, ditimbun. Itu dilempari batu. Nah, sampai mati. Dan yang lempari batu itu jangan ada rasa belas kasihan. Mohon maaf ya, saya cuma melaksanakan tugas. Lempar. Enggak, harus benar-benar ini ya. Sebaliknya, jika ada dua orang berzina, laki-lakinya ini sudah punya pasangan, sudah punya istri, atau sudah pernah menikah, atau dia statusnya duda, nah itulah sebut. Dia duda. Kemudian ada anak gadis, kelas SMA mungkin ya, hubungan badan, na'udzubillah, maka pun berbeda. Si laki-laki hukumannya rajam, perempuan cambuk, kayak gitu. Tapi kalau dua-duanya ya sudah pernah menikah, gitu ya, ini duda, ini janda, ini nih pernah menikah. Di luar nikah dia berhubungan badan, maka dua-duanya dirajam. Seperti itu hukumannya. Nah, adapun membunuh tanpa alasan syar'i, nah ini. Maka Allah sulit mengampuninya. Dalilnya di mana? Ayat surat An-Nisa ayat 93. Mohon maaf ini salah, keliru nulisnya. Surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapapun kata Allah yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Kita tahu jahanam ini neraka yang dikhususkan untuk orang-orang kafir. Tapi ternyata pembunuh, dia dapat bagiannya di situ. Neraka jahanam ini di mana di atasnya nanti itu yang dibentangkan jembatan Siratal Mustaqim. Jadi di atas jahanam lah. Na'udzubillah. Kalau kita posisikan neraka jahanam itu yang paling dasar. Ya. Paling
keraknya gitu. Dia kekal di dalamnya, Masya Allah. Pembunuh ini kekal di dalam neraka jahanam. Khalidina fiha. Wa ghadiballah, Allah murka samanya. Sama orang ini pembunuh. Makanya hati-hati membunuh anak yang masih di dalam kandungan karena dia menanggung rasa malu gitu ya, berbuat khilaf. Nah, ini termasuk. Makanya hati-hati, ya Allah, ngeri. Ya, yang disebut dengan aborsi itu. Karena kejahiliahan itu tetap ada. Zaman jahiliyah itu tetap terjadi, hanya berbeda konteksnya, berbeda iklim suasananya. Kalau zaman dulu, orang jahiliyah itu membunuh anak wanita yang lahir. Pernah dengar kisahnya ya? Jadi Nabi Muhammad itu merenung dalam-dalam ketika sebelum diutus menjadi nabi, di Gua Hiro itu beliau merenung. Kenapa? Karena perlakuan orang-orang di Jazirah Arab atau di Mekah ketika itu, mereka itu, istri-istri mereka ketika melahirkan anak wanita, baru lahir aja, kelihatan jenis kelaminnya, langsung dikubur hidup-hidup. Karena malu melahirkan anak perempuan. Kecuali perempuan yang sudah kayak di booking gitu ya. Nanti kalau kamu punya anak perempuan, nikah sama anak saya. Atau saya nikahin. Nah, itu udah aman, di posisi aman. Nah, ini sekarang anak sebelum lahir sudah dibunuh. Yang kita kenal dengan aborsi. Nah, maka hati-hati dengan pembunuhan. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, serta menyediakan baginya azab yang sangat besar. Quran surat An-Nisa ayat 93. Yang ketiga, dosa yang sulit mendapat ampunan Allah adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Allah tegaskan dalam firman-Nya di surat Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu, wahai anak-anak, jangan menyembah selain Allah, selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kunci. Jadi perbuatan baik itu sudah menjadi tugas bagi anak, ya, terhadap kedua orang tuanya, ibu dan bapak. Kemudian, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Ini kalimatnya sudah sangat-sangat sopan kalau bahasa. Kalau di bahasa Jawa itu, di Jogja itu ada namanya kromo inggil. Ya, tatanan bahasa yang tingkatannya. Ini bahasanya lembut sekali sebetulnya. Jika salah seorang di antara keduanya, orang tua kalian ya, atau keduanya itu telah sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, nah ini tugas anak ketika orang tua sudah senja usianya, sudah tua, kitalah anak yang ya istilahnya kalau bisa rebutan. Saya pernah baca, pernah ada sebuah pengadilan mohon maaf saya kita sebut saja buat contoh, di Arab Saudi. Itu 2 orang anak laki-laki membawa orang tuanya, ibunya ke meja hijau, ke persidangan. 2 orang. Ibunya sudah tua, dibawa ke meja hijau. Mereka ngapain? Rebutan pemeliharaan. Kakak beradik minta untuk ditetapkan hakim, sayalah yang harus memelihara, menanggung untuk ibunya tinggal di rumah saya. Adiknya nggak mau kalah, saya saja. Tolong putuskan wahai Tuan Hakim. Walaupun saya kurang harta, saya miskin, tapi saya ingin ibu saya hidup bareng dengan saya, dengan istri-istri saya. Rebutan. Masya Allah. Tapi ini negara mana ya? Saya lupa. Gak tahu, Pak. Ya Allah, hanya soal tanah, hanya soal warisan. Orang tuanya dibawa ke meja hijau. Ya Allah, nggak tahulah. Nah, maka dari itu dikatakan di ayat ini, fala taqul lahuma uff, jangan kalian berkata ah. Ini diajawantahkan, ditafsirkan oleh berbagai literatur tafsir.
Di sini bisa dikatakan satu suku kata. Penolakan itu udah nggak boleh. Jadi kalau anak kita bilang, misalkan ibu nyuruh, apa namanya, "Nak, tolong belikan kerupuk," misalkan ya. Nah, jawaban anak kita ini ketika dia menolak, itu kalau satu suku kata udah nggak boleh, "Ah, saya terus yang disuruh." Nah, berarti udah berapa kata nih? "Ah, saya terus yang disuruh." Udah 9. Kayak gitu. Ah saja satu suku kata udah nggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Apalagi menyakitkan. Ya. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Renungkan ya, kok bisa anak-anak zaman sekarang ini gitu ya, sampai membentak, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ini buat kita yang di posisi sebagai anak. Dan sudah kita jelaskan juga ya, kalau nggak salah dalam pertemuan ini tentang kisah anak laki-laki yang lebih mementingkan istrinya. Masih ingat? Ya, siapa namanya? Al Al Langsung pada buka-buka catatan nih. Mana yang kemarin? Alqamah. Jadi Alqamah itu anak, Masya Allah, ahli ibadah, dia itu rajin ibadah. Tapi ketika dia sudah memutuskan untuk nikah, ya menikahi seorang gadis, yang tadinya ibunya tuh seneng, ibunya tuh ridho sama si Alqamah ini, tapi dia ketika memutuskan menikah, ibunya rela dia menikah. Memang harus sunnah Rasul kok nikah. Bagus nak. Tapi anehnya ketika dia bernikah, dia lebih mengistimewakan, lebih memuliakan istrinya. Maka hati-hati ibu yang dimuliakan sama suami ibu. Halo? Dorong, paksa kalau bisa suami ibu untuk memuliakan juga ibunya. Karena surga bagi suami ibu sebagai anak laki-laki adalah di bawah telapak kaki ibunya. Ya. Karena banyak nggak tahu ilmu ini, ya itulah terjadi sinetron-sinetron mertua versus menantu. Jadi Alqamah ini dia lebih mengistimewakan istrinya sampai ibunya nggak ridho, kecewa, ya Allah. Sampai akhirnya dia sakit, jatuh sakit, diurusin ini nggak bisa. Nabi langsung datang, hanya bertanya, ini orang tuanya masih ada nggak? Ya sudah sakratul maut. Ibunya datang, gimana pendapatmu tentang anakmu ini? Dia ahli ibadah. Gimana hubunganmu dengan anakmu? Saya kecewa, saya nggak ridho, wahai Nabi. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan istrinya daripada saya selaku ibunya. Ya Allah, maafin bu kesalahannya. Enggak ya Nabi, Masya Allah. Ketika Nabi dorong, Nabi paksa istrinya untuk maafkan karena dia sudah sakit sakratul maut ini. Ibunya kekeh nggak mau memaafkan. Nabi langsung minta Bilal, ya Bilal kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Buat apa ya Nabi? Kita bakar anak muda ini hidup-hidup. Nabi mau membakar anak muda ini si Alqamah. Ibunya ya respon, Nabi dia kan anak saya, ya biarin ibu. Walaupun anak ibu, tapi ibadahnya dia sama Allah tuh nggak diterima satupun karena engkau tidak meridhoinya. Ridho Allah terletak pada ridho Allah. Jadi terhalang. Maka ketika itu ibunya memaafkan dia. Alqamah. Nggak lama ibunya memaafkan, Alqamah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan meninggal dunia. Baru keluar maafnya Allah. Karena orang tuanya sudah memaafkan. Di satu sisi ibu sebagai anak jangan durhaka sama orang tua. Di satu sisi sebagai orang tua jangan mudah memurkai anak. Ya, ini kisah sedikit. Dan ini Masya Allah membuat saya itu kayak hati itu nggak karu-karuan. Demi Allah saya pernah ditemuin oleh salah seorang jamaah di Jogja tapi ya. Pada suatu hari setelah saya isi kajian gitu, beda tema dengan ini, ada ibu-ibu paruh baya. Ketika saya sudah masuk kendaraan mau berangkat, ibu ini ngetok, Ustadz, Ustadz. Saya buka,
Kenapa ibu? Saya mau nanya, mau curhat bentar. Waktu udah mau maghrib padahal. Saya ngejar waktu-waktu itu. Baik ibu, bentar saya turun. Saya turunlah, duduklah di samping masjid, di pinggir jalan. Nggak apa-apa Ustadz di sini, nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Ada apa? Curhat. Ibunya itu nangis. Dia mau narik kata-katanya. Gimana caranya mau taubat dengan narik kata-kata? Emang perihal apa ibu? Jadi anak saya yang perempuan, nah gitu ya. Saya nggak sebut nama. Itu belum punya anak Ustadz. Ya emang kenapa? Tetap bersyukur. Mungkin ujiannya. Enggak Ustadz. Dia tuh sering hamil, udah berapa kali hamil, tapi keguguran terus. Ya Allah, mungkin punya penyakit. Iya betul kata dokter demikian-demikian. Tapi Ustadz, saya yang salah. Kenapa ibu? Nangis ibunya. Karena saya pernah bilang sama anak saya, ketika itu saya lagi marah. Dan dia sudah menikah memang. Kamu seumur hidupmu gak akan punya anak ketika marah. Maka hati-hati. Kata-kata ibu itu sangat-sangat keramat gitu. Saya gemeter, astagfirullah. Ya Allah, ibu pernah ngomong kayak gitu? Iya Ustadz pernah. Gitu. Itu yang saya ingat. Kenapa anak saya jadi belum pernah punya anak sampai sekarang. Sama suaminya. Karena selalu keguguran gitu ya. Dan saya pernah ingat, saya pernah bilang seperti itu. Gimana cara taubatnya? Ya Allah. Saya sampai, ya gimana hak prerogatif masalah taubat, dosa itu kan Allah yang punya. Saya hanya menyarankan, ya Allah ibu, gimana ya Masya Allah. Ya coba banyakin istighfar, banyakin kalimat ini baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu yang saya berikan sebanyak-banyaknya. Terus ibu kalau pas lagi mau ngasih minum buat anak ibu, bacain doa gitu ya, atau ketika mereka mau berkumpul, mau berhubungan suami istri, coba doain ibu lewat wasilah air doa ibu gitu ya. Mudah-mudahan jadi wasilah. Itu kisah ataupun dari jamaah kan banyak ya kisah-kisah yang di luar dugaan prediksi BMKG. Jadi saya tuh nggak mengira kalau ibu ini sampai curhat, ternyata betul ya, doa ibu itu keramat bagi anak. Dan murkanya ibu keramat juga. Maka jangan mudah baper ibu. Anak ibu berbuat kesalahan atau melukai, jangan langsung keluarinlah ya ajian Braja Musti. Mama ini kalimat-kalimatnya. Dan yang terakhir, hati-hati, dosa yang sulit Allah ampuni adalah ghibah. Ya. Dalilnya, nah ini jelas. Bahkan dosa ghibah itu kata Nabi lebih berat daripada dosa zina. Ini hadis riwayat Tabrani dari Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau. Nabi bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Dosa ghibah itu lebih berat daripada dosa zina. Qila wa kaifa. Ada seorang sahabat berani bertanya karena kaget, mana bisa gitu. Kok bisa ghibah cuma ngomongin orang saja lebih berat daripada dosa zina gitu. Karena nggak percaya. Qala Nabi bersabda, ar-rajulu yazni tsumma yatub. Jika seorang laki-laki dia berbuat zina lalu bertaubat kepada Allah, nah ini ya, fayatubullahu alaih, maka niscaya Allah bisa langsung menerima taubatnya. Menanggung karena hamil gitu ya. Udah, simpelnya diapain? Dinikahin. Tapi dia sudah bertaubat dulu sama Allah. Dah taubat, kamu jangan sampai berbuat lagi ya Allah, ibu malu dan sebagainya. Jangan dibunuh juga pasangannya atau si pelakunya. Kenapa? Karena pezina itu nggak boleh menikah dengan laki-laki atau wanita yang suci beriman. Dia harus cari lagi pezina. Ngeri nggak? Harus pezina dengan pezina lagi. Kayak gitu. Dan ketika itu solusinya adalah nikahkan mereka. Udah maafkan, nikahkan, apapun kondisinya nikahkan. Tanggung jawab, ajarkannya sudah. Taubat. Tadi ciri-ciri taubat tadi sudah disebutkan. Raih ampunan Allah. Dan minimal itu kan orang yang berbuat zina ataupun kezoliman kepada orang tuh minimal 1 tahun itu dia tidak dibolehkan untuk menjadi saksi.
ya, dicabut persaksiannya sampai dia membuktikan tentang taubatnya. Kemudian dilanjutkan wa inna sahibal ghibah, dan sedangkan pelaku ghibah kata Nabi la yughfaru lahu, tidak akan diampuni hatta yaghfiru lahu sahibuhu, sampai dimaafkan oleh orang yang digibahi. Ya, hadis riwayat Tabrani. Jadi Allah sulit memberikan ampunan bagi orang yang gibah. Makanya sekarang ini kan kita lagi melihat berita-berita yang Masya Allah gitu ya. Tahan komentar. Jangan langsung melihat foto si Anu. Nih. Nah. Hati-hati. Oke? Sudah tahu ilmunya ya? Iya. Saya tuh sama. Baru 2 hari ini. Kemarin baru mulai saya lihat berita tuh. Karena dapat laporan dan saya karena kemarin ada waktu luang sama anak-anak mumpung di Bogor, ke puncak, kemah kan kayak gitu ya, jauh dari gadget, jauh dari berita, turun baca, waduh ya Allah, hanya bisa istighfar, ya istighfar aja, ngelihat apapun istighfarin daripada komentar, ya. Dan ghibah kalau sudah kita ngegibahin figurnya, personalnya, nah ini Allah sulit memberikan ampunan. Kalau dia orang yang kita gibahi belum memberikan maaf. Baik, terima kasih. Inilah uraian kita. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada sesi tanya jawab. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Bisa langsung pulang. Enggak. Monggo silahkan Ibu. Ustaz, saya mau bertanya untuk tadi masalah yang durhaka kepada orang tua. Mungkin adalah saya zaman dahulu gitu ya. Nah, jika kasusnya orang tua udah meninggal gitu ya, apa yang kita lakukan terhadap orang tua? Apakah setiap kita berbuat kebaikan itu mengatasnamakan orang tua kita, atau memang otomatis apa yang kita lakukan tuh mengalir ke orang tua kita? Oke. Ini masalah bakti berarti ya. Masalah bakti atau durhaka terhadap orang tua yang sudah tidak ada, gitu ya. Jadi, beda antara anak laki-laki dengan perempuan dalam berbakti dan durhaka terhadap orang tua. Kalau anak laki-laki, tadi saya sebutkan kisah tentang Alqamah. Anak laki-laki itu bakti sama kedua orang tua, terutama ibu, karena beda nih ya. Jadi kita pahami posisi kita saat ini. Orang tua itu ada 2. Dalam hal ini adalah ayah dan ibu. Yang ya secara biologis. Cara baktinya berbeda. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Nabi, siapa orang tua saya yang harus saya baktikan, yang saya hormati, yang saya muliakan? Nabi menjawab, siapa? Ibumu. Jadi dibedakan antara ibu dengan ayah. Oh ibu. Terus siapa lagi ya Nabi? Ibumu. Oh, ibu lagi? Lah, terus siapa lagi ya Nabi? Ibumu. 3. Terus siapa lagi? Ayahmu. Maksudnya 3 tingkat derajat ibu untuk anak-anak kita itu lebih tinggi. Karena diejawantahkan oleh para ulama, ibu itu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. 3 hal ini. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Selain itu, ibu bisa. Kerja bisa. Jadi direktur bisa, jadi ketua bisa, masak bisa, nyuci bisa, semuanya dilakukan bareng-bareng bisa. Laki-laki pun bisa. Hanya 3 tingkatan ini berbeda. Makanya ibu lebih utama untuk anak-anak, gitu ya. Nah, kemudian anak kita yang laki-laki dengan perempuan berbeda. Di mana perbedaannya? Anak laki-laki kita atau ibu terutama ya, buat anak ibu laki-laki, itu baktinya, cintanya masih tetap ada sama ibu, sama orang tua. Gak terputus. Walaupun dia sudah punya istri, walaupun dia sudah punya anak. Anak laki-laki itu masih ada baktinya, cintanya, hormatnya sama orang tua. Kapan selesainya? Ketika ajal memisahkan. Gitu ya. Jadi kalau sudah ajal memisahkan, maka selesai bakti ketika di dunia. Lain halnya dengan anak perempuan. Nah, ibu berpikir punya anak perempuan ibu. Anak perempuan itu baktinya sesuai kapasitas dia saat itu apa. Kalau anak perempuan ibu belum menikah,
belum dinikahkan oleh ayahnya, oleh suami ibu, dinikahkan dengan laki-laki pilihan yang dia ridhoi, maka bakti cintanya sama orang tua, terutama ibu dan ayahnya itu. Ayahnya hormati. Tapi ketika ayahnya sudah menyerahkan dengan ijab pernikahan, nah itu ya, dikatakan sah oleh kedua saksi, maka ketika itu anak perempuan ibu sudah tidak ada lagi kewajiban bakti sama ibu, kecuali mendoakan. Baktinya, hormatnya, taatnya lebih utama kepada siapa? Suaminya. Karena baktinya, hormatnya anak perempuan ibu kepada suaminya, itu sampai mampu menggugurkan dosa-dosa ibu nanti di hari kiamat. Kisahnya sudah jelas ya, tentang seorang istri yang taat sama suami, waktu suaminya pesan, jangan ninggalin rumah sebelum saya pulang. Ya, diam di rumah. Istrinya mengatakan, baik suamiku, karena dia taat. Suaminya sudah pulang, sudah pergi. Ujiannya datang ketika hari-hari esok. Datang utusan ngasih tahu ibunya sakit. Ibu yang melahirkan sakit. Tapi dia tetap bertahan, ya Allah. Saya sudah bilang sama suami saya demikian, demikian, demikian. Saya tidak bisa sampaikan salam sama ibu, sama saudara-saudara yang lain ya. Insya Allah saya doakan saja. Geram itu utusan, ya Allah kok ada orang kayak gini. Tuh. Sampai besoknya datang lagi ngasih tahu ibu meninggal. Ayo sebelum dikebumikan pulang. Ya nggak bisa, suami saya belum pulang. Mohon maaf, saya akan mendoakan ibu dan sebagainya. Udah, makin emosi. Pulanglah mereka, dimakamkan ibunya. Diadukan kasus ini kepada Nabi. Sampai Nabi mendatangkan, panggil si fulan, kenapa alasannya tidak datang? Betul ya Nabi, saya tidak datang karena suami saya berpesan demikian-demikian. Nabi ketika mendapatkan alasan si fulanah ini karena tidak bisa datang sampai ke pemakaman ibunya, Nabi bersabda, Allah telah mengampuni dosa-dosa almarhumah ibunya dikarenakan dia memiliki anak wanita yang taat sama suami. Jadi ketaatan ibu sama suami itu bukti sayang ibu terhadap orang tua ibu. Jadi berbeda kapasitasnya. Gitu ya. Nah, adapun ketika kita sudah orang tua meninggal dunia, maka dua tugasnya, terutama anak laki-laki ini. Satu, mendoakan. Yang diajarkan oleh Nabi, Rabbighfirli atau Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Allahumma gfirlahu boleh, Allahumma gfirlaha boleh. Yang kedua, sedekah. Ya, amalan sedekah yang kita niatkan untuk almarhum almarhumah, maka nyampe. Cuman dua itu. Umroh. Ibu umroh, tapi niat umrohnya untuk almarhum almarhumah sampai. Ibu misalkan haji badal, ada wasiat kalau haji ya. Wasiat nanti tolong hajikan dan sebagainya. Maka niat hajinya untuk yang sudah meninggal, boleh nyampe. Ibu sedekah. Diniatkan sedekah ibu itu buat almarhum almarhumah. Tapi beda ya, kalau sedekah itu nggak boleh dizohirkan. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu harus terang-terangan. Ini zakat mal saya, ya, atas nama saya dengan keluarga, mohon diterima. Beda dengan kalau sedekah, diem. Niatnya di hati. Ya, gak usah, ini sedekah dari saya ya. Lihat wajah saya. Kamera mana kamera? Beda. Jadi dua. Tapi ibu kalau wanita, dah taat sama suami aja. Itu mampu meluluhlantahkan dosa-dosa almarhum ibu bapak. Udah selesai. Makanya ketaatan seorang istri, Masya Allah ini luar biasa. Itulah kenapa istri yang solihah, yang taat suami itu jadi rebutan. Bahkan dia dikategorikan sebagai lebih baik dari perhiasan dunia ini. Inna dunya kulluha mata'. Sesungguhnya dunia ini isinya adalah perhiasan. Tanah, ya, perhiasan. Kendaraan, rumah, pohon, buah-buahan. Apalagi? Emas isinya, uranium isinya, nikel semua, timah. Itu perhiasan semua. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia, almar'atus solihah. Wanita yang solihah. Begitu. Ada lagi Ibu? Monggo silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 langkah untuk menggapai ampunan Allah diantaranya bertobat.
Kalau misalnya bertobat tapi enggak sholat tobat dulu gimana Pak Ustadz? Jadi gimana? Apakah 5 harus langkah yang ibu maksud yang mana? yang bertobat itu, yang satu bertobat. Maksudnya kalau bertobat itu apakah harus dengan sholat tobat dulu, apa kalau enggak sholat tobat gimana Pak Ustadz? Oh iya. Jadi ada klasifikasi dosa. Dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Jadi kalau sholat taubat itu lebih banyak para pendapat ulama itu adalah sholat taubat itu apa? Dosa yang berat. Contoh, dosa-dosa kecil tuh gini. Dosa kecil tuh kita berbohong. Nah ini dosa kecil. Berbohong di kapasitas yang kecil. Mah, gimana uang bulanan masih ada? Jawabannya apa? Walaupun masih ada tersisa 1.000, berarti masih ada. Gitulah ya. Ya itu, dosa-dosa kecil tuh yang apa? Kebohongan kecil gitu ya. Kemudian berbuat ya apapun yang itu remeh secara. Tapi pengaruhnya besar nanti kalau tidak diminta ampunan Allah. Nah yang berat itu, mohon maaf ya, ibu apa misalkan, sogok. Nah, hati-hati. Anaknya mau masuk ke sekolah, nggak diterima, kekeh mau sekolah ini. Hati-hati. Jangan, ya jangan diajarkan. Nauzubillah min dzalik. Apalagi dosa sogok itu, sogok itu nggak ada dosa ternyata. Lupa saya. Sogok itu nggak dosa. Bunyi hadisnya kan gini, ar-rasi wal murtashi finnar. Jadi orang yang nyogok suap, suap lah, yang nyuap dengan yang disuap itu ternyata nggak dosa, finnar, tapi langsung neraka. Orang yang nyogok, yang nyuap dengan yang disuap itu langsung dia tempatnya adalah neraka, jadi tidak dosa. Mohon maaf, cari yang dosa apa ya? Ya, jadi kalau ibu berbuat dosa yang besar, maka langsung segera sujud dalam taubat kita. 2 rakaat. Salat taubat itu tidak terikat dengan waktu, gak harus malam. Ya, walaupun boleh setiap mau tahajud diawali dengan 2 rakaat salat taubat, boleh. Ya. Apapun yang membuat ibu tuh seperti, oh ya Allah ini kok gak beres dengan hati ini. Salat taubat ketika itu. Minta taubat Allah. Ya, sehingga tepat sasaran taubatnya. Paham ya? Seperti istighfar itu adalah seperti panah, busur panah. Yang mau tepat sasaran. Karena banyak orang yang minta ampun sama Allah tapi nggak tepat sasaran. Bahkan kalimat istighfarnya hanya formalitas. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Pikiran kemana-mana. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pak, nanti ini ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil nungguin ruko di punya warung gitu ya, sambil nunggu pelanggan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Memang betul boleh sah, tapi nggak tepat sasaran, betul. Nah, tadi taubat ini, istighfar kita tuh lagi bilang, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi itu pikiran kita tuh tertuju dosa yang mana. Jadi mulut kita melantunkan kalimat taubat istighfar, pikiran kita itu berbuat, ya Allah, tadi tuh ngebentak anak, astagfirullah wa atubu ilaih. Tadi mikirin apa? Tentang tadi ngaku, mah masih ada uang jajan anak-anak, nggak ada. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tepat sasaran. Paham ya? Jadi dirubah cara bertaubat sambil di mobil, di kendaraan. Taubatnya itu tepat sasaran. Kita mikirin yang mana, dosa yang mana. Ibarat obat itu langsung. Ibu sakit gigi, malah minum apa ya? Ya gitulah ya. Yang nggak tepat sasaran, yang nggak sembuh-sembuh. Ini salahnya kita, kelirunya kita ketika taubat, istighfar, nggak tepat sasaran mungkin. Nah, adapun tadi taubat, salat taubat itu ketika kapasitas dosa kita merasa sudah besar. Gitu ya. Nggak harus tiap ini salat taubat. Tidak. Pernah ada seorang istri, na'udzubillah min dzalik.
dia chattingan dengan non mahram, dengan bukan muhrimnya. Dan chattingannya itu kalimatnya mesra, bahkan mengirim video-video yang di luar, yaitulah suaminya pemaaf dan dia tanpa disuruh salat taubat. Karena dia khilaf. Walaupun hanya dengan relasi teman dekatnya, teman sejawatnya, sahabatnya, sama-sama wanita, apalagi bukan apa namanya lawan jenis, itu udah kelewatan batas. Salat taubat. Anak kita pun sama, gitu ya. Perintahkan. Ada lagi mungkin yang lain? Boleh, silahkan Ibu. Bisa biar kedengeran Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Maaf, warahmatullahi suara saya serak ya Pak. Gini Pak Ustadz, dalam dosa berzina ya, kan itu hukumnya hukum rajam. Itu kan berlaku untuk semuanya ya, tidak hanya di tanah Arab aja kan, tapi juga di seluruh dunia. Oh ya. Tapi sekarang pelaku zina kan banyak di mana-mana ya Pak Ustadz. Tapi kayaknya tidak ada hukum rajamnya Pak, memang tidak digunakan lagi gitu. Oh, iya. Zaman sekarang karena kan banyak anak-anak yang melakukan free sex ya saat ini. Nah itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya untuk itu? Dan yang kedua, pelaku zina, zina boleh menikah dengan orang yang berzina juga. Nah sudah dia berbuat zina dalam satu ikat, lalu dia menikah, melakukan taubatan nasuha, itu hukumnya apa? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi tentang ini ya, perzinahan. Nah, gibah tadi ini. Jadi hukum syariat Islam itu tidak di semua negara ditegakkan. Termasuk Indonesia ini tidak menggunakan hukum syariat Islam. Wah, kalau hukum syariat Islam ditegakkan di Indonesia, saya menilai belum siap. Yang belum siap itu kitanya. Jadi warganya, pemeluk agamanya itu belum siap. Gitu. Ya, saya nggak mengatakan Islam kita masih abangan atau masih kulitnya, enggak. Tapi kalau sudah betul-betul menikmati, meresapi tentang syariat Islam, nggak perlu ada hukum ditetapkan secara formal, itu udah menjalankan dirinya kayak gitu. Kan yang baru-baru kemarin menetapkan hukum syariat Islam itu adalah negara tetangga kita yang dekat, Brunei Darussalam. Dikecam oleh dunia-dunia barat. Ya, beliau tuh menetapkan bahwa syariat Islam ditegakkan di negaranya. Belum lama. Tapi itu tidak mudah. Dalam arti gini, karena tadi yang mencuri saja, yang berzina saja, kalau dia masih bertaubat, maka diampuni, gitu ya. Masih diampuni, masih dapat ampunan Allah. Jadi zina itu dosanya berat luar biasa, tapi hati-hati, lebih berat gibah kata Nabi. Jadi ini bukan bisa kita eksploitir, ya, mentang-mentang dosa gibah lebih berat daripada zina, langsung oh kalau gitu mendingan, nah ya kan mikir jangan gitu. Tapi berpikir bahwa dosa zina saja sudah luar biasa beratnya kayak gitu, apalagi ini gitu, gibah. Nah, perzinahan yang terjadi di mana-mana itu memang karena penerapan hukumannya yang tidak ya sesuai gitu ya. Karena masih dimaafkan, masih ditolerir gitu ya. Sehingga nggak ada efek jera buat yang mau melakukan, jadi mikir-mikir. Dan tidak ada pengawasan ya, penangkal apa ya, kayak di luarnya gitu ya, penjagaan di luarnya, entah untuk anak-anak perempuan tidak dibolehkan keluar, atau sekolahnya dikhususkan, dibedakan, atau gimana, kan kita juga ini pun jadi aspek salah satunya. Mereka ketemu lawan jenis saja sudah pasti ada getaran, kan kayak gitu, udah pasti. Jadi sulit kita untuk bendung, karena kalau udah syariat Islam udah berbeda nanti, jalannya akan berbeda. Hanya syariat Islam itu akan bisa kita lakukan, tunaikan dari diri kita. Minimal itu adalah ya keluarga kecil kita saja. Ya kita tanamkan syariat Islam sehingga mereka itu akan ada apa namanya ya, kayak tameng
memperisai diri untuk tidak mau berbuat menzolimi dirinya, keluarganya, coreng-moreng nama baik orang tuanya, dia akan lihat ke sana, gitu ya. Jadi dalam pola udah tersistem gitu. Kalau syariat Islam itu sudah ditanamkan sejak dini di keluarga kita. Minimal keluarga saja. Kalau sudah keluarga seperti ya dalam syariat Islam ditegakkan, akan tumbuh ya hari-harinya terhindar daripada perbuatan-perbuatan. Kita nggak usah ini Bu. Mohon maaf ya, di negara yang katanya muslimnya taat di sana gitu ya, itu pun kejadian pelecehan seksual gitu ya. Bahkan sekarang mereka sudah mau lebih terbuka lagi, wanita yang tadinya nggak boleh nyetir sekarang sudah dibolehkan. Klub-klub malam sudah dibuat gitu ya. Di pantai-pantai khusus kota-kota tertentu yang ada sungainya, yang ada lautnya, ya bikini di ini. Padahal frame-nya muslim. Kita nggak jaminan gitu ya. Hanya ketika berani pemimpinnya sudah menerapkan syariat Islam secara utuh, itu efeknya kepada tatanan sosial masyarakat. Begitu. Yaitu kita ambil hikmahnya buat kita ditambah lagi jihadnya gitu aja. Ya. Karena memang nanti di akhir zaman itu maksiat akan terang-terangan, munkarat akan terang-terangan, bahkan sampai dikatakan oleh sebagian pendapat ulama, salah satunya saya pernah mengutip ya mendengar dari pendapatnya Gus Baha, bisa jadi nanti tidur itu amalan yang paling utama. Tidur di akhir zaman. Kenapa? Karena orang tidur itu tidak akan kena hisab. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan kena hisab di hari yaumil hisab. Maksudnya tidak ditanya. Beda seperti kita saat ini. Ibu-ibu saat ini kita lagi duduk di majelis ilmu, ini akan ditanya hari ini, detik ini kita lagi bahas apa tuh dihisab. Penambahan pahala atau dosa. Nah, 3 golongan manusia yang tidak akan dihisab di yaumil hisab. 1, orang yang belum akil balik, anak kecil. Dia sholatnya aja nggak dapat pahala, pahalanya buat orang tuanya, belum dapat. Dia nggak sholat nggak dapat dosa, kayak gitu. Anak kecil yang belum akil balik, ya. Kemudian yang kedua, orang yang hilang akal karena gila, terutama atau pingsan. Orang gila tuh nggak akan kena hisab. Makanya ketika ada pertanyaan Ustadz, orang gila itu nanti di neraka atau di surga? Tergantung kegilaannya ini. Kalau dari lahir, maka dia akan tidak kena hisab. Tapi ketika dia gilanya karena di faktor usia sekian, nah ketika itu dia penuh ketaatan atau sebaliknya terhadap Allah, tergantung di situ. Selama dia gila, dia tidak kena hisab. Dan yang ketiga, yang tidak akan kena hisab nanti adalah orang yang tertidur. Jadi orang yang tidur itu tidak kena hisab, hari itu, detik itu terjadi apa, dia tidak kena hisab. Berbeda dengan kita. Ya, kalau kita saat ini terjaga, kita akan dihisab ini. Namun kan hisabnya, insya Allah kita yakin ini hisab yang baik. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Sedikit Ibu Ustadz, dulu, boleh. izin Ustadz, saya menambah apa yang Oke, ditanyakan oleh Bu Evi tadi Ustadz, masalah bakti kepada kedua orang tua. Seperti apa yang Ustadz bilang tadi, kalau kita ingin bersedekah harus kita lafazkan di dalam hati untuk kedua orang tua kita yang udah tidak ada Ustadz. Bagaimana kadang-kadang kita suka lupa gitu Ustadz, dengan kelupaan kita itu adakah sampai amal yang kita tujuan ke orang tua kita Ustadz? Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Baru ingat ya. Berarti ibu tuh betul-betul mikirin buat orang tua gitu ya. Kenapa nggak mikirin buat diri sendiri? Jadi gini, nggak ada sia-sia. Kita sedekah, kita lupa meniatkan, kita lupa melafalkan di hati. Itu nggak ada sia-sia. Tetap dapat pahala mungkin buat kita. Kita juga harus dipikirkan ini diri kita. Jadi pahala-pahala yang bisa diserahkan atau dikirim buat orang tua itu bakti itu, ya secara spesifik tadi. Misalkan sedekah, ya mengatasnamakan, kumpulin anak-anak panti asuhan, yatim piatu, fakir miskin gitu ya, adain tasyakuran, kasih apa dan sebagainya.
Gak perlu dikatakan ini butuh almarhum, gak perlu. Itu cara yang lebih tepat. Yang lebih nyampenya lebih kuat itu. Kalau urusan sedekah yang sunnah pokoknya ya. Amalan sunnah itu jangan diumbar, itu aja. Tapi amalan yang wajib, perlihatkan. Sholat 5 waktu, datang, kelihatan wajahnya. Tahajud, sembunyi-sembunyi, jangan pamer. Alhamdulillah bisa tahajud. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Update status. Jadi beda. Nah, terus umroh. Umroh tuh boleh. Niat untuk almarhum almarhumah. Itu jelas hadisnya ada. Haji, jelas kayak gitu. Nah, kalau kita melakukan sedekah buat orang tua, kita juga harus berpikir buat kita apa. Contoh kalau mau bersedekah untuk almarhum almarhumah, karena kita sayang banget sama mereka, walaupun mereka demi Allah mereka tuh sudah nggak mikirin kita loh. Halo? Udah tahu belum? Hadisnya tuh gini, orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam barzakh saat ini, itu pernah Allah perintahkan malaikat Jibril datang untuk mendatangi mereka. Arwah-arwah nih. Ibu bayangin saudara, kakak, pasangan, bapak, ibu yang sudah tidak ada. Itu Allah perintahkan Jibril sampaikan kepada mereka, mau nggak kembali lagi ke dunia? Mereka seraya menjawab apa? Tidak. Loh, lihat keluargamu itu loh, nengok sebentar. Enggak mau. Terutama mereka yang sudah dinobatkan sebagai ahli surga. Jadi mereka itu sudah memandangnya surga, ya Allah pengen itu aja. Coba kembali nengok ke dunia sebentar. Kasihan anakmu itu menangis-nangis, kelaparan dan sebagainya. Enggak mau, pengennya itu aja udah. Lihat, bayangkan. Hanya ada kelompok yang ketika itu ditawarkan mau kembali ke dunia, mereka yang ketika matinya dalam kondisi syahid. Mereka kelompok-kelompok yang berseraya, saya pengen kembali lagi. Apa alasannya kamu pengen kembali lagi ke dunia? Ingin mengulangi mati syahidnya 10 kali lagi. Karena sudah tahu cara mati syahid. Jadi mereka jadi pengen kembali ke dunia hanya untuk mengulangi mati syahidnya. Mati syahid karena perang di jalan Allah. Mati syahid karena tertimpa reruntuhan gempa bumi, tanah longsor. Mati syahid karena tenggelam, mati syahid karena mengandung, karena melahirkan, karena punya anak bayi. Ya Allah. Jadi ibu sekarang memikirkan mati-matian orang tua atau siapa? Belum tentu orang tua itu masih dapat kiriman saja, hanya bersyukur. Alhamdulillah dapat kiriman. Mereka kalau sudah ahli surga itu malah kasihan sama kita. Yang belum tentu kita bakal selamat ke sana. Halo? Gimana ibu? Waduh, ini lebih spesifik ya. Ya, gimana ya? Kita harus menilai dari berbagai sudut pandang. Ya, nggak bisa. Kalau kita melihat dari sudut pandang, mohon maaf, aparat yang saja ini bisa jadi dia menunaikan tugasnya. Dia kalau melanggar tugasnya, dia juga disalahin. Dia tidak amanah, dia tidak tanggung jawab. Padahal ada perintah. Wallahu a'lam. Betul. Kayak gitu. Jadi kita tidak bisa dipandang satu sudut pandang. Terus dia yang lagi ngirim paket, padahal itu kan ada chattingannya, mau ngirim dia itu korban. Ya sudah takdirnya Allah kejadian itu. Ambil hikmahnya. Harus dengan kedewasaan sudut pandang. Nggak bisa dengan satu sudut pandang. Ya, saya melihat, ibu lihat ini, sudut pandang itu gini. Ini buat apa? Sekarang pikir, ibu kalau mau ngirim buat almarhum almarhumah, pakai sedekah yang jariyah. Itu kuncinya. Ada pembangunan masjid, ini kesempatan. Ada pembangunan pesantren, ini kesempatan. Jariyah, saya siap pasirnya, saya siap semennya, walaupun hanya 5 sak. Saya mau nyumbang ini atas nama orang tua. Enak. Selama itu digunakan ini keramik, ini karpet terus. Gitu bedanya. Jadi kita harus lebih cerdas. Karena sedekah itu ada yang jariyah, ada yang sedekah yang ketika itu langsung dapat pahalanya ketika itu juga. Kayak gitu. Yang jariyah ini yang ngalir. Nah kalau udah ngalir tuh kita cuma sekali perbuatan, terus transfer,
ngalir. Seperti orang yang hutang. Kita menghutangi seseorang, gitu ya. Itu pahalanya ada dua nanti sedekahnya. Sedekah membantu dia, sudah dapat sedekah. Harus ditulis, harus ada temponya kapan. Diingatkan, harus diingatkan. Jangan lupa ya besok tanggalnya. Oh iya. Nah ketika jatuh tempo dia ternyata belum bayar, nggak bayar-bayar, itu sedekahnya jadi ngalir per hari, dilipat gandakan. Enak. Terlebih lagi ketika diikhlaskan saja. Ini orang yang, tapi dia hutangnya banyak. Udah ikhlaskan. Karena kalau nggak diikhlaskan juga, percuma nanti dia yaumil hisab kita akan ketemu dia. Lama. Ya, nagih, ditagih. Iya, nagih. Dan mohon maaf ya, kalau hutang piutang itu ada kewajiban bagi yang menghutangi loh. Apa? Kewajiban menagih. Kalau nggak nagih, kita dosa. Ini nih, main perasaanan nggak enak Ustadz. Harus urusan dia waktu minjem kayak kucing, meong meong. Ketika ditagih jadi serigala. Itu urusan dia. Tapi karena hutang piutang itu ada hukum di situ, ada kejadian hukum terikat. Bagi yang menghutangi ada kewajiban menagih, mengingatkan, walaupun hanya sekali. Itu ya, sekali diingatkan. Mohon maaf Ibu, ini sudah jatuh tempo, mau mengingatkan saja hutangnya yang kemarin ini sebagainya. Balasannya, wah 2 paragraf. Misalkan. Ya sudah, kewajiban kita selesai. Ya, kalau bisa diikhlaskan, ikhlaskan sudah. Lupakan saja, kita lebih fokus mensyukuri nikmat yang Allah ada saat ini yang Allah berikan. Daripada mikirin hutang yang belum mau dibayar-bayar. Dia mau ngelak seperti apapun ya sudahlah. Dan ikhlas itu ada caranya lagi nanti ya kita bahas di lain waktu. Gak boleh disebut-sebut. Sudah saya ikhlaskan. Ternyata kalau kita ngomong saya ikhlas berarti gugur pahala ikhlasnya. Begitu. Ada lagi mungkin? Boleh. Izin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Pak Ustadz, dengan semua yang ada di sini. Ini agak di luar tema, tapi daripada saya kepikiran, nanti saya takut nggak ada waktu. Pak Ustadz udah pergi. Jadi gini Pak Ustadz, kalau saya mengadopsi anak, ternyata hak saya punya warisan tersebut. Saya punya keluarga, kami ini 10 bersaudara, laki-laki 1 perempuan 9. Saya dikasih tahu teman saya karena itu kalau anak adopsi itu hanya untuk hadiah dan sebagian apakah itu benar. Dan kedua, hak milik warisan saya itu adalah milik keluarga saya yang masih 9 karena itu masih ada utusan dari orang tua saya gitu. Sedangkan saya berpikiran waktu saya adopsi anak tersebut, kelas 2 SD, orang tuanya meninggal. Karena semenjak lahir seminggu, orang tuanya masih lengkap. Anak itu kelas 2 SD, orang tua lakinya meninggal. Jadi kan saya punya anak yatim gitu kan. Sedangkan keluarga saya, alhamdulillah mereka yang orang berada semua gitu. Jadi saya berpikir, untuk apa mereka itu misalkan saya kasih lagi gitu. Sedangkan saya kan saya tahu bahwa yang saya adopsi ini satu anak yatim, keduanya orang tuanya rumahnya bidik, nggak punya rumah, gedek yang saya langsung tunjuk ke rumahnya. Saya nggak bisa sebutin karena sangat terlalu ini ya. Jadi saya berpikir seutuhnya, insya Allah saya memberikan apa yang saya punya. Entah apapun yang saya punya, entah perhiasan, entah apa, seutuhnya untuk dia, kan ini seorang wanita yang saya ambil ya. Jadi bagaimana Pak Ustadz kalau saya nggak mengasih ke keluarga saya, apa saya izin mereka atau langsung bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ibu sudah mengadopsi anak yang statusnya yatim atau piatu atau kurang mampu ya gitu ya. Itu sudah kemuliaannya sudah luar biasa. Bahkan jaminannya kata Nabi itu seperti ini denganku nanti di surga. Nah ini yang kita itu karena masih materi, jadi memikirkan materi kita ini takut untuk enggak. Secara syariat saja dalam pembagian harta waris itu enggak boleh sama rata, itu enggak boleh. Harus sesuai syariat dulu.
Yang laki-laki pasti lebih besar, 2 kali lipat dari perempuan. Ibu nggak boleh iri. Memang syariatnya seperti itu. Makanya menunaikan syariat itu tidak bisa kalah dengan perasaan, nggak boleh. Perasaan kita lah yang harus ikut syariat. Nah, tadi penjelasan tentang anak adopsi, itu memang dia tidak punya hak warisan. Tapi hadiah boleh. Gitu ya. Kalau warisan tidak punya hak secara Islam. Secara syariat itu nggak ada. Tapi kalau hadiah atau sedekah, hibah, boleh. Nah, maka diatur dalam Islam itu kita memberikan warisan saja sama anak kita satu-satunya, perempuan itu nggak boleh. Lebih dari setengah tuh nggak boleh. Maka setengahnya kemana? Untuk kemaslahatan kaum muslimin kah? Gitu ya. Kalau misalkan saudara, memang secara hak lebih kepada keluarga. Nah, makanya di sini kalau keluarga yang kurang mampu. Tapi kalau semuanya mapan, mampu, maka nggak etis. Harta warisan, bahkan gonogini itu dikatakan lebih rendah nilainya dari bangkai kambing. Ngeri nggak? Jadi harta warisan yang banyak orang perebutkan anak-anak itu nggak ada nilainya. Dibandingkan apa? Ya lebih rendah dari bangkai kambing, bayangkan. Makanya didik anak kita itu untuk punya usaha sendiri mandiri, punya ya istilahnya harga diri, tidak menunggu turunan dan sebagainya. Jangan punya mental demikian. Nah, ini kasus dalam Islam ketika terjadi ya, dilalah terjadi di dalam kondisi kita, rumah tangga kita yang tiba-tiba orang tuanya meninggal dunia, maka diaturlah harta gono gini dengan demikian. Nah, kalau kasusnya demikian, ibu mengadopsi anak satu-satunya, satu kemuliaan ibu dan bapak suami istri itu sudah ditanggung, masya Allah. Siapa? Orang yang menanggung di rumahnya anak yatim, kata Nabi, di surga sama aku seperti ini. Maksudnya dekat. Kan kita pengen masuk surga, yang dalam surga itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetanggaan, kita dekat, ya Allah, nggak kebayang. Itu sudah jaminan. Nah, perkara harta tadi, secara syariat memang betul anak adopsi, anak angkat itu tidak punya hak untuk dapat warisan. Jangankan anak adopsi, Bu, anak hasil perzinahan pun tidak dapat. Ada seorang laki-laki perempuan, masih ABG, dia berzina, hamillah si perempuan, dinikahkan, ya. Itu anak lahirnya ini, dia tidak boleh binnya ke si bapaknya. Binnya saja sudah bisa tidak ke bapaknya. Yang kasihan kalau anak ini perempuan, ayahnya ini tidak bisa menikahkan besok. Nggak bisa jadi wali, lebih ngeri, lebih kasihan. Dan ini tidak dapat warisan. Kayak gitu. Tapi kalau anak adopsi, memang ini anak angkat seperti Nabi mengangkat Zaid. Ya, itu diangkat dan Nabi berikan hak-haknya sebagai anak kandungnya. Sama, tidak membanding-bandingkan. Tapi untuk warisan tidak dapat. Nah, maka ibu tetap, maksudnya apa? Tetap berikan hak ibu sebagai orang tua dalam mengasuh dan sebagainya, mendidiknya. Hadiah, ibu berikan saja hadiah. Kayak gitu. Adapun ketika nanti harta warisan, ketika memang keluarga ibu ada yang membutuhkan, berikan ke keluarga. Jika tidak, maka keluarkan hak itu untuk kemaslahatan umat. Misalkan pondok pesantren, yatim piatu lah, atau pembangunan masjid dan sebagainya. Anak ibu pun masih terjaga. Anak angkat ibu tuh masih terjaga dari memakan harta yang bukan haknya. Itu aja kuncinya. Oke, boleh? Intinya ibu tidak memberikan semuanya. Kalau ibu masih punya harta dan ibu udah ngasih rumah, ngasih mobil, pokoknya ibu masih ada, itu bukan seutuhnya namanya. Iya, ibu bisa memberikan jaminan, rumah dikasih, tanah lah, aset lah, tapi ibu masih punya, maka belum dikatakan sepenuhnya semuanya, karena nggak boleh sepenuhnya. Gitu. Boleh? Maksudnya gimana? Setahu? Oke.
adopsi Gimana itu maksudnya? setahunya Kok saya bingung? suami ibu ini itu ada ayah adalah orang tuanya. Setahunya anak adopsi ini tahunya orang tuanya adalah ibu dan suaminya. Oh ya, Nggak tahu terus? anak Ya, oke adopsi. paham paham. Paham, ya, oke. 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 Baik. Masya Allah. Masya Allah. Waduh, usia berapa Bu? Mohon maaf. Ya, sudah kadung ini ya. Sudah kadung, jadi nggak apa-apa. Jadi kita tahu tentang permasalahan. Ya, walaupun ini bukan aib lah ya, insya Allah. Sejatinya kalau kita mengikuti Islam, sampaikan. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan sebenarnya, walaupun rasanya pahit. Ya, kita husnuzon, ibu lebih tahu kapan momentum yang tepat. Tapi harus disampaikan. Karena anak ini, dia harus tetap berbakti sama orang tuanya yang melahirkan. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, di sini ibunya ibu kandung. Bukan ibu kos, bukan ibu angkat, bukan ibu apa lagi? ibu kota. Jadi itu, ibu sudah dapat kemuliaan yang Masya Allah, gitu ya. Udah dapat, nggak usah khawatir. Niatkan ibu ngopeni ataupun memelihara anak ini karena Allah. Niatkan. Dan Allah akan membalasnya yang Masya Allah udah berlipat ganda. Tapi tetap harus dikasih tahu bahwa siapa kita ini dan ibu yang betulnya siapa, kapan waktunya silahkan. Dan apapun reaksinya, kalau ibu menanamkan cinta anak ibu saat ini, anak angkat ibu kepada Allah lebih utama, gak akan ada masalah. Makanya kesalahan kita kebanyakan orang tua itu mendidik anak untuk menanamkan cinta kepada kita selaku orang tua berlebihan. Padahal salah. Tanamkan anak-anak kita itu untuk lebih dekat dan lebih mencintai Allah dan Rasulnya dulu. Kalau sudah Allah dia lebih cintai daripada kita selaku orang tuanya pun, nihil itu kecintaan dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadisnya sahih. Tidak beriman di antara kalian. Gak enak kalau diartikan tidak beriman langsung. Saya sering mengartikannya, tidak sempurna keimanan kalian. La yu'min ahadukum hatta akuna, kata Nabi, sampai kalian lebih mencintai aku. Ini aku, Nabi mengatakan. Sampai-sampai kalian lebih mencintai aku dibandingkan cinta kalian kepada kedua orang tua kalian, anak-anak kalian, dan seluruh manusia. Berarti posisi kita mencintai Nabi harus lebih tinggi daripada kedua orang tua, apalagi kepada anak, kepada orang lain. Dan Allah lebih tinggi cintanya yang harus kita tempatkan. Nah, maka ibu tanamkan anak angkat, anak titipan, anak panti, anak siapa untuk lebih mencintai Allah. Karena servernya kalau sudah Allah itu enak. Mau dikatakan gimana pun dia nggak takut. Bahkan mau dibunuh sekalipun nggak takut. Seperti contoh, mohon maaf ini ya, dalam kisah di Al-Quran itu kan diabadikan tentang Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail. Ini kan kalau bahasa kita kan membunuh lah secara ini langsung. Mau dibunuh. Tapi ini servernya siapa? Allah. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni arafil manam anni adzbahuka fangzur madza tara. Ini kebijaksanaannya Ibrahim. Wahai anakku,
menggunakan kalimat ya bunayya. Ya Allah, ibu kalau belajar bahasa Arab, kalimat bunayya itu Masya Allah seperti sangat sayang banget. Wahai anakku tercinta, wahai anakku tersayang. Kayak gitu. Bapak sering mimpi diperintahkan untuk menyembelih kamu, memotong kamu, leher kamu itu dipotong. Gimana pendapat kamu? Masya Allah. Servernya Allah. Jawaban Ismail di luar logika, di luar nalar, di luar perasaannya Ibrahim ketika itu yang waspada. Gimana ya perasaan dia? Karena sudah usia balik. Kalau anak masih belum balik tuh nurut sama orang tua wajib. Tapi kalau sudah usia balik, ajak diskusi anak kita. Nah ketika itu jawaban Ismail di luar dugaan apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, pakai abati lagi, wahai ayahku tersayang, abati. Beda dengan abi. Ya, abi itu ya ayah. Tapi kalau sudah abati, ada tak, ya Allah di situ kecintaannya sudah mendalam. Wahai ayahku tersayang, lakukanlah. Jika memang ini perintah Allah, servernya Allah masalahnya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan menyaksikan, melihat aku orang yang sabar. Enggak usah khawatir. Ayo lakukan ya. Servernya Allah. Nah maka ibu coba tanamkan rasa cinta kepada Allah lebih utama dibandingkan kepada ibu. Karena kalau ibu sudah menanamkan rasa cinta kepada ibu, akan ada kekecewaan, saingan. Dia lebih mencintai ayahnya dibanding-bandingkan. Ternyata setelah kita sakit hati, dibongkar semuanya, dia makin kecewa karena kita bukan orang tuanya. Itu lebih kasihan lagi. Makanya butuh kehati-hatian. Niatkanlah segala sesuatu karena Allah. Jadikan Allah sebagai server kita. Itu. Ya udah doakan saja. Doakan saja. Ya. Ibu doakan saja. Anak ibu doakan dipeluk gitu ya. Doakan dari hati, dilembutkan hatinya, lebih mencintai Allah, nanti Allah yang akan menggerakkan siapapun itu ya. Ayahnya akan berkata yang baik atau gimana pun akan keluar nilai-nilai yang spiritualnya lebih tertanam di hati. Begitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan urusannya Allah permudah ya ibu. Baik, cukup ya Bapak Ibu sekalian. Inilah uraian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dari kesehatan-kesehatan yang Allah ridhoi, dari segala upaya-upaya yang akan mencelakakan kita, dan Allah melindungi kita dari segala perbuatan yang buruk, yang dosa tidak bisa Allah ampuni. Dan mudah-mudahan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap keharibaannya, semoga kita, keluarga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أسماء المذكورة
Sebut nama saudara, ibu, bapak, siapapun yang sudah meninggal dunia, nama bin dan bintinya. Binti Madaris. Siti Rahma binti Muhammad Yahya. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخالهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا مسرب القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت توبة نصوحا ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita Allah berikan kita kemahaman ilmu dan kemudahan untuk bisa mengamalkan sekemampuan kita semua dan juga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.